Pernahkah kamu menonton film Finding Nemo dan jatuh cinta dengan ikan badut yang lucu dan berwarna oranye cerah itu? Di balik tingkahnya yang menggemaskan, ikan badut atau clownfish menyimpan salah satu rahasia biologis paling menakjubkan dan bisa dibilang cukup brutal di lautan. Rahasia ini bukan cuma soal bagaimana mereka bisa hidup damai di antara tentakel anemon yang beracun, tapi tentang bagaimana mereka menjamin kelangsungan hidup spesiesnya melalui fenomena yang disebut hermafrodit protandri. Selamat datang di dunia nyata ikan badut, tempat di mana struktur sosial lebih kaku daripada di militer. Dan setiap anggotanya harus siap berganti jenis kelamin demi merebut takhta. Untuk memahami keajaiban ini, coba bayangkan sebuah rumah, satu anemon laut yang besar. Di dalamnya, tinggal sebuah keluarga ikan badut yang diatur oleh hierarki yang sangat jelas dan semuanya didasarkan pada ukuran fisik. Di puncak piramida sosial ini, kamu akan selalu menemukan satu individu yang paling besar dan paling dominan, yaitu sang ratu sikoh betina. Tepat di bawahnya dalam hierarki, ada seekor jantan dominan yang menjadi pasangannya. Jantan ini ukurannya selalu lebih kecil daripada si betina. Dan di bagian paling bawah piramida, ada beberapa ikan badut jantan muda yang ukurannya jauh lebih kecil dan secara seksual belum aktif. Tugas mereka hanyalah menunggu, menjaga jarak, dan menerima posisi mereka di urutan paling bawah. Nah, disinilah bagian yang paling mengejutkan. Setiap ikan badut sebenarnya dilahirkan dengan potensi untuk menjadi jantan dan betina. Faktanya, semua bayi ikan badut menetas sebagai jantan. Mereka sudah punya organ reproduksi jantan yang fungsional, tapi di saat yang sama, mereka juga membawa jaringan betina yang masih tidur atau laten. Jaringan ini akan tetap pasif selama sang ratu Sibadomino masih hidup dan berkuasa. Kehadiran betina dominan ini memancarkan semacam isyarat hormonal yang menekan perkembangan betina pada semua ikan lain dalam koloni. Memastikan bahwa hanya ada satu betina yang berkuasa. Lalu, apa yang terjadi ketika struktur sosial yang kokoh ini terganggu? Apa yang terjadi jika sang ratu, penguasa tunggal anemen, tiba-tiba mati atau tersapu ombak? Kematian sang betina adalah pemicu biologis paling dramatis yang bisa terjadi di koloni ikan badut. Begitu betina terbesar menghilang, keseimbangan hormonal di dalam kelompok akan berubah secara instan. Ikan badut jantan dominan, yang sebelumnya adalah pasangan setia sang ratu, segera merespons perubahan ini. Hormon-hormon yang selama ini ditekan di dalam tubuhnya mulai melonjak drastis. Organ jantan yang tadinya fungsional mulai bertransisi. Jaringan betina yang tadinya pasif kini menjadi aktif, dan dalam waktu yang relatif singkat, jantan dominan tersebut akan berubah sepenuhnya. Ukurannya akan membesar, dan ia akan mengambil alih peran sebagai betina dominan yang baru, alias ratu yang baru bagi koloni tersebut. Yang penting untuk dicatat adalah proses perubahan kelamin ini bersifat satu arah dan permanen. Begitu seekor ikan badut berubah menjadi betina, mereka tidak akan pernah bisa kembali menjadi jantan. Ini adalah sebuah komitmen total pada peran barunya sebagai penerus dinasti. Sementara itu, para jantan muda yang berada di hierarki bawah juga tidak tinggal diam. Mereka akan mendapatkan promosi jabatan. Jantan yang tadinya berada di urutan kedua, yang paling besar di antara para jantan muda, akan mulai tumbuh lebih besar dan lebih cepat. Ia akan naik pangkat menjadi jantan dominan yang baru, dan mengambil posisi kedua untuk berpasangan dengan ratu yang baru saja berubah kelamin tersebut. Dengan demikian, siklus reproduksi di dalam anemon bisa terus berlanjut tanpa ada jeda sedikit pun. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa evolusi menciptakan sistem yang begitu rumit dan dramatis seperti ini? Alasannya sangat praktis, ini semua demi survival atau kelangsungan hidup. Ikan badut memiliki ketergantungan yang ekstrem pada rumah mereka, yaitu anemon laut. Anemon memberikan perlindungan total dari para predator, tetapi di sisi lain juga sangat membatasi mobilitas mereka. Perairan terbuka di terumbu karang adalah tempat yang sangat berbahaya. Bagi ikan badut yang berukuran kecil dan berenang lambat, melakukan perjalanan jauh hanya untuk mencari pasangan baru adalah sebuah misi bunuh diri. Jadi, daripada mengambil risiko keluar dari anemon yang aman, mereka mengembangkan strategi yang lebih cerdas. Dengan sistem hermafrodit protandri ini, mereka memastikan bahwa proses reproduksi tidak akan pernah terhenti hanya karena kehilangan salah satu pasangan. Mereka tidak perlu meninggalkan anemon yang aman.
Mereka cukup mempromosikan atau mengubah anggota keluarga yang sudah ada di lokasi yang sama. Sistem ini memastikan bahwa selalu ada sepasang ikan badut, satu betina dan satu jantan, yang siap untuk berkembang biak. Menjaga kelestarian spesies mereka di area geografis yang sangat terbatas. Ini adalah contoh sempurna dari adaptasi evolusioner yang sangat efisien. Dan semua fakta ini membawa kita pada sebuah pemikiran yang menarik. Seandainya film Finding Nemo tunduk pada hukum biologi kelautan yang sebenarnya, alur ceritanya pasti akan sangat berbeda. Ingat di awal film saat Ibu Nemo, Carol, meninggal karena serangan barakuda? Menurut ilmu biologi ikan badut, setelah kematian pasangannya, ayah Nemo, Marlin, seharusnya mengalami lonjakan hormon dan berubah menjadi betina. Lalu, Nemo, sebagai satu-satunya jantan lain yang tersisa di anemon itu, akan tumbuh besar dan menjadi pasangan Marlin. Tentu saja. Alur cerita seperti itu mungkin akan membuat film animasi tersebut sedikit canggung dan tidak lulus sensor untuk anak-anak. Tapi secara ilmiah, itulah yang seharusnya terjadi. Biologi ikan badut menunjukkan kepada kita bahwa kenyataan di lautan seringkali jauh lebih aneh, lebih rumit, dan lebih menakjubkan daripada fiksi manapun yang bisa kita bayangkan. Jadi, lain kali kamu melihat ikan badut berenang dengan lincah di akuarium atau di terumbu karang, ingatlah bahwa kamu sedang menyaksikan salah satu drama sosial dan biologis yang paling menarik di alam. Mereka bukan sekadar ikan lucu berwarna oranye, melainkan para ahli strategi bertahan hidup yang mampu mengubah identitas mereka demi masa depan spesiesnya. Sungguh luar biasa, bukan? Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang keajaiban dunia satwa. Sampai jumpa di video berikutnya.